Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Teknik Sipil Gunadarma. Hari ini, pada minggu ini kita akan mempelajari tentang gaya dalam pada portal. Nah, ini adalah part yang pertama. Oke, kita langsung masuk aja ke materi pembahasan kita. Ini adalah salah satu contoh dari struktur atau konstruksi portal. Jadi dia banyak dijumpai sebagai konstruksi bangunan gudang maupun jembatan. Ya, kita langsung saja masuk ke contoh perhitungan portal simetris. Di sini kenapa disebut simetris? Karena kaki-kakinya sama-sama memiliki panjang 5 meter. Itu dari titik A ke C dan dari titik B ke D. Pertama, di sini kita punya suatu struktur portal dengan beberapa beban. Yang pertama di sini ada beban merata sebesar Q sama dengan 1 ton per meter. Lalu ada beban terpusat di baloknya, sebesar 5 ton. Lalu ada beban terpusat di kolom portal sebesar 2 ton. Nah, kita hitung reaksi peletakan seperti biasa. Yang pertama dihitung itu adalah sigma H sama dengan 0. Di sini saya asumsikan reaksi horizontal di titik A itu ke arah kiri sebab beban horizontal yang bekerja pada struktur portal ini semua mengarah ke kanan, jadi saya asumsikan reaksi horizontal di titik A ini ke arah kiri. Lalu kita hitung, maka nilai reaksi horizontal di titik A itu sama dengan 1 ton dikali 5 meter, yaitu beban terpusat dari beban merata ini. Maka beban terpusat dari beban merata adalah sebesar 1 dikalikan panjang beban menjadi 5 ton, ditambahkan P2 sebesar 2 ton, hasilnya RHA itu adalah 7 ton ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita hitung sigma momen di titik B untuk mendapatkan nilai reaksi vertikal di titik A. Ini adalah titik yang kita tinjau, di mana titik ini tidak boleh bergerak, tidak boleh berputar. Kita lihat di sini yang pertama adalah RVA. Kita cari lengannya, lengan atau jaraknya, lengan momennya itu adalah yang tegak lurus terhadap titik B. Berarti yang tegak lurus terhadap titik B dari gaya RVA ini adalah L sebesar 10 meter. Maka di sini dihitung sebagai RVA dikali 10 meter ditambah Q 1 ton per meter dikalikan panjang beban Q sebesar 5 meter dikali jaraknya, yaitu berarti adalah setengah dari Q. Karena tegak lurus gaya ini adalah ke RVB. Saya coba gambarkan di sini. Misalnya di sini saya buat ini adalah Q besar, yaitu 5 ton. 5 ton, maka jaraknya adalah yang tegak lurus terhadap titik B. Maka jaraknya, saya asumsikan seperti ini ya, saya lanjutkan, teruskan, maka jaraknya adalah di sini, yaitu setengah dari 5 meter kali 5. Oke, di sini ya saya tulis sebagai Q dikalikan 5, 5 adalah panjang beban merata, kali setengah kali 5, yaitu lengan momennya sebesar 2,5 meter, lalu dikurang P1 5 ton, lengan momennya adalah 6 meter. Di sini kan yang tegak lurus terhadap titik B adalah jarak 6 meter, bukan yang ini, bukan yang 5 meter ini, sebab kalau yang 5 meter ini adalah yang sejajar. Kita cari jarak yang tegak lurus terhadap titik yang kita tinjau. Jadi di sini minus P1 kali 6 karena P1 ini jika diputar terhadap titik B ini berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu ditambahkan P2 dengan jarak lengan momen sebesar 3 meter bernilai positif sama dengan 0. Didapatkan hasilnya RVA sama dengan 1,15 ton ke arah atas karena positif berarti ya sesuai dengan asumsi awal saya. Lalu selanjutnya kita hitung sigma momen di titik A. Berarti titik A ini yang kita tinjau, di mana titik A tidak boleh berputar. Kita masukkan di sini minus RVB karena dia berlawanan arah jarum jam. Dan lengan momen sebesar 10 meter ditambahkan Q kali 5 ton
kali 5 meter dikali setengah dikali 5, jarak 5. Ini adalah jarak yang tegak lurusnya dari sini ke sini terhadap titik A, yaitu 2,5 meter. Lalu ditambahkan P1, ini 5 ton, searah jarum jam, dikalikan dengan momen sebesar 4 meter, dan ditambah P2, 2 ton, dikalikan dengan momen sebesar 3 meter. Hasilnya RVB didapatkan nilainya sebesar 3,85 ton. Oke, selanjutnya di sini sudah saya tuliskan tadi hasil perhitungan reaksi dari perusakannya. RHA sebesar 7 ton, lalu RVA sebesar 1,15 ton, dan RVB sebesar 3,85 ton. Untuk menentukan gaya dalam pada struktur portal itu sama saja dengan kita menentukan gaya dalam pada balok yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita harus menghitung dari potongan tinjau per potongan. Kita menentukan potongan pun sama caranya dengan satu potongan itu jika ada di antara dua beban atau dia berada di antara beban merata. Maka di sini potongan pertama yang akan saya tinjau adalah potongan yang berada di antara titik A sampai titik C atau sejarak 0 sampai 5 meter. Di sini kita gambarkan potongan pertama pribadi diagramnya. Lalu di sini muncul gaya-gaya dalam. Di sini ada gaya dalam geser atau V atau lintang yang tegak lurus pada penampang. Lalu ada gaya dalam N dan gaya dalam momen. Nah, pertama hitung gaya dalam lintang. Di sini maka nilai V yang ke arah sumbu X ini itu ada aksinya berupa nilainya yang mempengaruhi gaya dalam lintang ini adalah HA sebesar 7 ton dan dikurangi nilai ini. Coba akan saya gambarkan di sini ya. Ini ada Q besar. Saya tuliskan saja sebagai Q besar, yaitu Q dikalikan dengan nilai Y. Gitu. Di sini maka V sama dengan RHA dikurang Q dikali Y sama dengan 7 minus Y. Nah, karena ini adalah struktur dengan beban merata, kolom AC ini diberikan beban merata, maka nilai Y-nya ini kita masukkan sebagai variabel VA menjadi 7 ton jika Y-nya sama dengan 0. Berarti di sini adalah V di titik A. V di titik A yaitu jaraknya 0, nilainya 7 ton. Lalu V di titik C atau sejarak 5 meter itu nilainya adalah 2 ton. Nah, untuk selanjutnya yaitu gaya dalam normal. Gaya dalam normal kita lihat yang mempengaruhi ini adalah VA. Maka N sama dengan minus RVA yaitu sebesar minus 1,15 ton. Berarti ini merupakan batang tekan. Oke, selanjutnya hitung nilai momen. Untuk nilai momen ini berarti gaya yang memiliki lengan momen atau yang tegak lurus terhadap titik yang kita tinjau, titik potongan pertama ini. Maka di situ ada HA dan Q. Nah, nilai reaksi horizontal A dikalikan Y dikurang Q dikali Y atau nilai Q besar ini dikali jaraknya sebesar setengah Y. Hasilnya adalah 7Y minus setengah Y kuadrat. Jika Y sama dengan 0 atau momen di titik A, di sini di titik 0 atau di titik A, momen di titik A sama dengan 0. Lalu jika Y-nya sama dengan 5 atau berada di titik C, maka momen di titik C ini adalah 7 kali 5 minus setengah kali 5 kuadrat. Hasilnya adalah 22,5 ton meter. Oke, kita lanjut ke potongan yang kedua, berada di antara titik C sampai titik E atau 0 sampai 4 meter. Nah, di sini muncul gaya dalam momen, normal, dan vertikal. Kita hitung untuk gaya lintang. Untuk gaya dalam lintang atau gaya geser, maka nilai V ini hanya dipengaruhi oleh RVA, yaitu sebesar 1,15 ton.
Lalu untuk gaya dalam normal, ini ada Q besar, dan ini saya gambarkan di sini ada Q besar, dan juga RHA sebesar 7 ton. Maka nilai gaya dalam normal sama dengan RHA minus Q dikalikan 5 sama dengan 7 minus 5 sama dengan 2 ton. Lalu selanjutnya untuk momen ini dipengaruhi oleh RHA, dia punya lengan momen sejarak 5 meter dikali 5 minus Q dikali 5, 1 ton dikali 5 meter dikali jaraknya setengah kali 5 meter, lalu ditambahkan RVA dengan lengan momen sejarak X. Maka di sini didapatkan hasilnya 22,5 ditambah RVA sebesar 1,15 dikalikan jarak X. Jika X-nya ini adalah 0 atau berada di titik C, di sini 0-nya, maka MC sama dengan 22,5 ton meter atau momen di titik C. Ini sesuai dengan tinjauan kita di potongan pertama tadi, momen di titik C juga sama dengan 22,5 ton meter. Lalu jika X-nya sama dengan 4, maka M di titik E sama dengan 27,1 ton meter. Nah, selanjutnya kita tinjau potongan yang ketiga. Ini saya ambil dari titik D sejarak 0 sampai 6 meter. Ini kita lihat bahwa gaya dalam yang pertama, gaya dalam lintang atau V ini dipengaruhi oleh RVB saja, maka gaya dalam lintang atau V sama dengan minus RVB sama dengan minus 3,85 ton. Untuk gaya normalnya ini dipengaruhi oleh gaya P2 sama dengan 2 ton. Untuk momen yang memiliki lengan momen ini ada RVB dan juga P2. RVB lengan momen sejarak X dan P2 lengan momen terhadap titik potong ketiga itu adalah 2 meter. Maka untuk menghitung gaya dalam momen pada potongan ketiga sama dengan RVB dikalikan X ditambah P2 dikalikan 2 sama dengan 3,85X plus 4. Jika X sama dengan 0 atau tinjau di titik D, maka momen di titik D sama dengan 4 ton meter. Jika X sama dengan 6 atau di titik E, maka momennya adalah sebesar 3,85 kali 6 plus 4 sama dengan 27,1 ton meter. Ini sesuai dengan perhitungan kita di potongan kedua tadi bahwa nilai ME sama dengan 27,1 ton meter. Oke, selanjutnya kita tinjau potongan yang keempat, di mana jaraknya adalah sebesar 3 sampai 5 meter, yaitu antara titik F sampai titik D. Ini saya ambil dari free body kanan, diambil dari titik B. Maka di sini kita gambarkan free body-nya yang mempengaruhi gaya dalam geser atau lintang V itu sama dengan P2. P2 yaitu nilainya menjadi V sama dengan minus P2 sama dengan minus 2 ton. Untuk gaya dalam normal itu dipengaruhi oleh RVB sehingga N sama dengan minus RVB sama dengan minus 3,85 ton merupakan batang tekan. Selanjutnya untuk gaya dalam momen itu hanya dipengaruhi oleh P2 karena hanya P2 yang memiliki lengan momen yang tegak lurus terhadap titik yang kita tinjau. Jika RVB ini kan sejajar sehingga dia tidak kita hitung sebagai momen karena tidak menimbulkan momen karena tidak punya lengan momen atau jarak yang tegak lurus terhadap titik yang kita tinjau tadi, sehingga nilai M ini sama dengan minus P2 kali X minus 3 sama dengan minus 2 kali X minus 3 sama dengan minus 2X plus 6. Nah, jika X-nya ini adalah 3 atau di titik F, maka nilai momen di titik F ini menjadi 0 ton meter. Lalu, jika yang kita tinjau berada di titik X sama dengan 5 atau titik D,
di sini, maka momen di titik D ini nilainya adalah 4 ton meter. Selanjutnya ini adalah tinjauan potongan yang kelima, berada di antara titik B sampai titik F atau berada di antara 0 sampai 3 meter. Ini merupakan gambar pribadi diagramnya. Di sini muncul gaya dalam V, gaya dalam normal, dan gaya dalam momen. Kita lihat untuk gaya geser atau gaya lintang, V-nya sama dengan 0, karena di sini kita lihat V, gaya dalam V ini arahnya arah sumbu X gitu ya, horizontal, tapi tidak ada gaya horizontal sama sekali di sini, maka nilai V sama dengan 0. Lalu untuk gaya dalam normal ini dipengaruhi oleh RVB, maka N sama dengan minus RVB sama dengan minus 3,85 ton. Merupakan batang tekan, dan untuk momen juga di sini tidak ada, karena tidak ada gaya yang memiliki lengan momen terhadap titik yang kita tinjau. Oke, kita lanjutkan ke penggambaran shear force diagram, normal force diagram, dan bending moment diagram. Di sini yang pertama ada shear force diagram. Ini sudah saya tuliskan di tabel hasil perhitungan kita berdasarkan masing-masing potongan dari potongan 1 sampai dengan potongan 5. Kita lihat untuk gaya dalam geser shear force diagram. Pada potongan 1A sampai C ini kan kita bisa lihat bahwa dia adalah beban merata. Jika beban merata pasti gaya dalamnya untuk gaya dalam geser ini akan linear. Di sini kita lihat hasil perhitungan VA tadi sama dengan 7 ton, lalu di titik C menjadi 2 ton. Lalu di potongan kedua, perhitungan kita 1,15 ton nilainya positif, sampai titik E di potongan kedua tadi. Lalu untuk potongan ketiga dari titik E sampai titik D nilainya minus 3,85 ton. Lalu untuk potongan keempat nilainya minus 2 ton, yaitu antara titik D sampai F. Dan untuk potongan kelima nilai gaya dalam geser itu 0 atau tidak ada gaya dalam geser. Ini kita lihat di sini ada tanda mata sebagai penunjuk untuk penggambaran positif dan negatif. Kalau arah mata Anda misalnya melihat ke arah yang sebelah kiri ini, ke kolom AC, jika nilainya positif maka penggambaran kurvanya berada di luar area kolom. Maksud saya tidak di dalam antar portal, tapi di luar portal jika nilainya positif. Nah, jika nilainya negatif digambarkan di dalam area portal. Nah, selanjutnya ini adalah normal force diagram atau gaya dalam normal. Ini sudah saya tuliskan juga. Tadi hasil perhitungan kita pada setiap potongan dari titik potongan 1 sampai potongan 5. Ini kita lihat untuk potongan 1 atau kolom AC nilainya adalah minus 1,15 ton. Lalu untuk potongan 2 CE dan potongan 3 ED itu nilainya sama, yaitu sebesar 2 ton bernilai positif. Dan untuk potongan DF dan potongan FB, DB ini kolom DB itu nilainya juga sama, yaitu minus 3,85 ton. Nah, terakhir ini adalah bending moment diagram atau gaya dalam momen pada portal yang sudah kita hitung tadi. Ini perhitungan hasil perhitungan momennya dari potongan 1 sampai potongan 5. Kita lihat di sini MA nilainya sama dengan 0, lalu di titik C nilai momennya adalah 22,5. Karena ini adalah beban merata, maka kurvanya berbentuk parabolik sesuai dengan fungsinya, yaitu X-nya terkuadratkan. Lalu untuk potongan yang kedua, yaitu antara titik C sampai titik E, di titik C nilainya adalah 22,5 ton meter, titik E 27,1 ton meter. Lalu di potongan ketiga, di titik D itu sebesar 4 ton meter. Berdasarkan perhitungan di potongan keempat, di MD ini, momen di titik D juga 4 ton meter,
Dan untuk titik F itu 0 ton meter. Lalu selanjutnya momen di titik F sampai titik B ini juga 0. Sehingga penggambarannya seperti ini. Untuk gaya yang terpusat atau beban terpusat di sini kurvanya berbentuk kurva linear ya. Jadi tidak parabolik. Jadi garisnya lurus. Sama seperti di sini karena dipengaruhi oleh gaya yang terpusat, beban terpusat P2 dan P1. Oke. Terima kasih sudah menonton, sudah belajar bersama. Pada pertemuan minggu ini kita ketemu lagi di part berikutnya. Jangan lupa terus mengulang-ulang soal, terus belajar. Semoga Anda semakin mahir dalam mengerjakan soal-soal statika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.